Yang suka sama film bertema dari kisah nyata, kali ini aku mau rekomendasiin film Norwegia yang diambil dari sebuah kisah nyata. Dan kabarnya film itu adalah film terbaik di Netflix di awal tahun 2025 ini. Mungkin pada gabut kali ya cari film yang rame? Yuk check it out aja. Dan film itu adalah NR24 yang merupakan film Norwegia, tetapi disclaimer dulu ya. Film ini walaupun bertema mengenai penjajahan gitu, tetapi tidak ada adegan actionnya sama sekali karena tema film itu lebih kepada drama biografi. Film ini disutradarai oleh John Andreas Anderson dengan durasi film 1 jam 51 menit. Keseluruhan film itu lebih menceritakan mengenai pahlawan besar Norwegia yang dengan keberaniannya melakukan sabotase terhadap penjajahan Nazi. Di awal film diperlihatkan seorang kakek tua yang sedang melakukan ceramah menceritakan tentang perjuangannya dalam melawan Nazi kepada para siswa di sekolah rujukan Norwegia. Dialah sang aktor utama dalam versi tua, Gunnar Sønsteby. Setelah invasi Nazi pada tahun 1940, seorang pemuda magang yang sedang bekerja di Oslo yang bernama Gunnar Sønsteby memutuskan untuk bergabung dengan gerakan perlawanan Norwegia. Dalam waktu yang singkat, seorang Gunnar dengan cepat memperlihatkan karakter kepemimpinannya dalam memimpin geng Oslo, yaitu sebuah kelompok kecil yang melakukan sabotase terhadap instalasi Nazi. Seperti peledakan pabrik, penghancuran arsip, pencurian dokumen penting. Dalam perjalanan yang mereka hadapi melawan Nazi, penuh dengan ketakutan akan penyiksaan, pembunuhan, mereka berjuang dengan resiko yang harus mereka hadapi. Dan hanya tokoh Gunnar aja loh yang tidak pernah tertangkap oleh Nazi dengan aksi-aksi perlawanan yang ia lakukan sampai kemerdekaan Norwegia. Karena memang karakter Gunnar yang selalu sistematis dan terencana dalam melakukan setiap aksi-aksinya. Judul yang diambil adalah NR24, yang sebenarnya itu NR24 itu adalah kode identitas rahasia yang melindungi Gunnar dari kejahatan Gestapo. Penggunaan nama kode ini tuh sangat krusial banget untuk menjaga kerahasiaan operasi dan identitas para pejuang. Walaupun film ini lebih berfokus pada perjuangan seorang Gunnar dalam berbagai operasi, tetapi ternyata di ending film terkuak nih konflik yang sebenarnya tuh yang terjadi dari batin seorang Gunnar. Di scene pertama, film ini diperlihatkan Gunnar remaja yang sedang menjelajah di gunung es bersama teman karibnya. Kayaknya nih, sutradara John Andreas memberikan clue terhadap intrik konflik sebenarnya. Ending film yang happy aja sih, dan ternyata karir Gunnar menjadi gemilang dan dia menjadi salah satu tokoh pahlawan di Norwegia sampai tua pun banyak melakukan aktivitas positif. Dan terkuaknya sedikit misteri yang selama ini ditutupinya. Walaupun film ini lebih kepada dokumenter, tetapi film ini menjadi film paling sukses ternyata di Jepang dan juga Norwegia. Karena bertema war, jadi menurutku yang menjadi film itu adalah sistem Nazi yang telah mengambil pemerintahan Norwegia. Sehingga perlawanan dilakukan dengan operasi-operasi oleh pejuang Norwegia. Jadi aku akan fokus pada sosok Gunnar Sønsteby-nya. Tokoh Gunnar Sønsteby dibawakan oleh aktor bernama Sigurd Vatne-Brin. Memang dari sisi perawakan, sang sutradara memperlihatkan sosok Gunnar yang tidak kekar. Tetapi sang sutradara sepertinya ingin memberitahukan mengenai tokoh ini yang sangat spesial, yaitu sistem kerjanya yang terencana dan juga sistematis. Kepemimpinannya, kecerdasannya berhasil dalam melakukan berbagai operasi dalam menghadapi Nazi. Dan kelihayannya bisa lolos nih dalam pencarian oleh Nazi dengan banyak memasukkan kartu identitas. Sigurd Vatne-Brin adalah peran sentral di film ini yang mana vibesnya itu menjadi tokoh Gunnar sangat terasa. Dia tuh bisa membawakan peran karakter Gunnar dengan baik. Walaupun bukan sebagai tim militer ya, ternyata bisa memberikan sumbangsi yang lain untuk perjuangan Norwegia. Terlihat sekali sosoknya yang cerdas dan juga cekatan. Dan tak lupa juga nih tokoh Gunnar lanjut usia yang dibawakan oleh Erik Hivju. Kerasa banget adanya rasa sedih di dalam hatinya atas kejadian yang menimpa temannya. Memang sih kalau kayak aku yang suka sama action pasti di pertengahan tuh agak sedikit jenuh. Tetapi pas masuk ke ending bener-bener kayak menyentuh sisi emosinya. Rahasia yang selama ini ditutupi Gunnar akhirnya terbuka juga. Bersetting di tahun 1940 yang kental dengan properti yang sangat mendukung, ditambah penampilan para pemain juga sih dengan gaya rambut dan juga busananya. Nah, Sinemania bisa nonton film ini di Netflix ya. Rating IMDb-nya cukup bagus loh, 7,5 dari 10. Rating pribadi aku 7 dari 10. Terima kasih yang udah nonton review aku. See you next time.